Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan janda muda nikahi mahasiswa Mesir asal Indonesia. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah kota yang penuh sejarah dan kehidupan, Kairo, Mesir, seorang mahasiswa Indonesia, Ardi, menginjakan kaki di negeri asing untuk mengejar impian dan meraih gelar sarjana di bidang hukum. Jauh dari tanah air, Ardi tahu bahwa tantangan hidup di luar negeri tidak hanya datang dari akademis, tetapi juga dari kebutuhan sehari-hari yang harus ia penuhi sendiri. Setiap hari, ia menghadiri kuliah di Universitas Al-Azhar yang terkenal, namun di balik itu semua, Ardi harus berjuang lebih keras untuk bisa bertahan hidup. Sebagai mahasiswa dengan dana terbatas, ia menyadari bahwa pengeluaran sehari-hari harus dikelola dengan sangat bijak. Makan di luar seringkali mahal, dan tinggal di kota besar seperti Kairo membuat biaya hidup semakin menantang. Namun, Ardi memiliki keahlian yang tidak dimiliki banyak orang, kemampuan memasak nasi goreng, hidangan khas Indonesia yang bisa mengenyangkan perut dengan harga terjangkau. Setiap kali kuliah selesai, Ardi pergi ke sebuah tempat yang strategis dekat kampus, di mana banyak mahasiswa berkumpul. Di sana, ia membuka lapak kecil untuk menjual nasi goreng. Dengan bumbu khas yang ia bawa dari Indonesia, nasi gorengnya selalu laris manis. Tak jarang, ia mendapat pelanggan yang kembali berulang kali karena rasanya yang begitu lezat dan menggugah selera. Nasi goreng Ardi, rasa Indonesia di Kairo, begitu ia mempromosikan dagangannya dengan semangat. Suatu hari, saat Ardi sedang sibuk memasak, seorang wanita muda menghampiri lapaknya. Wanita itu terlihat sedikit cemas, namun matanya memancarkan rasa penasaran. Dia memesan nasi goreng dengan sambal ekstra. Ardi tak tahu banyak tentang wanita ini, tetapi setiap kali wanita itu datang membeli nasi goreng, dia selalu memesan dengan sangat spesifik, tampaknya menyukai rasa pedas. Ardi pun tak ragu untuk menyiapkan nasi goreng terbaiknya. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Nadia, selalu datang dengan alasan yang sama, memesan nasi goreng untuk dimakan sendiri. Namun yang Ardi tak tahu adalah kisah yang tersembunyi di balik rutinitas Nadia. Setiap kali ia membeli nasi goreng Ardi, ada satu cerita yang membuat hati Nadia penuh rasa haru. Makanan ini, yang dianggap sederhana oleh banyak orang, adalah salah satu kenangan terakhir yang ia bagikan dengan suaminya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Suaminya sangat menyukai nasi goreng, dan di setiap suapan nasi goreng Ardi, Nadia merasa seolah dia sedang mengenang momen-momen bahagia bersama suaminya yang sudah tiada. Nadia, seorang janda muda yang berusia 28 tahun, tinggal bersama ayah dan ibunya di Kairo. Ia tidak banyak bercerita tentang masa lalunya, tetapi kehadirannya di warung nasi goreng Ardi membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan kenangan suaminya. Pada suatu kesempatan setelah membeli nasi goreng Ardi, Nadia mulai berbicara lebih banyak tentang rasa makanannya yang khas. Ia menyatakan bahwa nasi goreng Ardi adalah satu-satunya hidangan yang bisa mengingatkannya pada masakan Indonesia yang dulu sangat disukai suaminya. Bersama dengan rasa kagumnya terhadap Ardi dan kelezatan nasi gorengnya, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia mulai memperhatikan Ardi dengan cara yang berbeda, meskipun ia sadar bahwa Ardi adalah seorang mahasiswa yang hanya berjuang untuk bisa hidup di tanah orang. Namun, ada sesuatu yang membuat Nadia merasa bahwa pemuda itu lebih dari sekadar penjual nasi goreng. Ardi, di sisi lain, merasa nyaman dengan kehadiran Nadia. Meskipun mereka tidak banyak berbicara, setiap kali Nadia datang membeli nasi goreng, Ardi merasa ada kedekatan yang terjalin tanpa kata-kata. Ia merasa bahwa ada suatu hal yang istimewa pada diri Nadia, meskipun ia tak tahu persis apa itu. Sementara Nadia sering berbicara tentang suaminya yang telah meninggal, Ardi hanya diam mendengarkan, kadang memberikan senyum simpati dan terus memasak dengan sepenuh hati. Begitulah awal pertemuan mereka, dua dunia yang berbeda bertemu di sebuah warung nasi goreng sederhana di Kairo. Tak ada yang tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari kisah yang akan membawa mereka ke perjalanan hidup yang penuh kejutan dan perubahan. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Nadia mulai merasa lebih nyaman dengan keberadaan Ardi.
Setiap kali ia mendekat ke warung nasi goreng Ardi, hatinya semakin hangat, meskipun alasan utamanya adalah karena masakan tersebut mengingatkannya pada masa-masa bahagia bersama suaminya. Namun, ada juga yang lebih dari itu. Ardi, meskipun seorang mahasiswa yang sederhana, selalu tampak penuh semangat dalam setiap gerakannya. Ada sesuatu yang membuat Nadia terpesona, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan tentunya keterampilannya dalam memasak nasi goreng yang selalu memanjakan lidah. Suatu hari, setelah membeli nasi goreng Ardi, Nadia tiba-tiba mengundangnya untuk datang ke rumahnya. "Ardi," kata Nadia sambil tersenyum malu, "saya ingin mengundangmu ke rumah. Saya ingin kamu memasak nasi goreng untuk keluarga saya. Mereka pasti akan sangat senang." Ardi terkejut mendengar undangan itu. Ia hanya seorang mahasiswa yang menjual nasi goreng untuk sekadar bertahan hidup. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari seorang wanita akan mengundangnya untuk memasak di rumahnya, apalagi keluarga yang ia sendiri belum kenal dengan baik. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk lebih mengenal Nadia membuat Ardi menerima undangannya. Sejak pertama kali mereka berbicara, ada sesuatu yang menarik hatinya. Nadia bukan hanya seorang janda muda yang hidup di bayang-bayang masa lalu, tetapi ia juga seorang wanita yang kuat dan penuh empati. Ardi ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jadi, setelah beberapa hari, Ardi memutuskan untuk datang ke rumah Nadia dan memasak nasi goreng untuk keluarganya. Pada hari yang dijadwalkan, Ardi datang dengan membawa bahan-bahan untuk memasak nasi goreng yang spesial. Ia disambut dengan hangat oleh keluarga Nadia, ayah dan ibunya. Rumah Nadia sederhana namun penuh dengan kehangatan. Mereka mengundang Ardi untuk masuk dan duduk di ruang tamu sambil menunggu ia menyiapkan masakan. Saat Ardi mulai memasak di dapur, Nadia duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Ayah Nadia yang melihat putrinya begitu memperhatikan pemuda itu, tersenyum dan berbisik kepada istrinya. "Putriku sangat tertarik pada pemuda itu, bukan?" tanya ayah Nadia dengan nada serius. Ibunya hanya tersenyum tipis, tetapi matanya juga terlihat penuh perhatian. Mereka berdua diam-diam mengamati interaksi antara Nadia dan Ardi, meskipun tidak ada yang berbicara lebih lanjut tentang hal itu. Ardi, dengan penuh hati-hati, menyiapkan nasi goreng yang harum dan menggugah selera. Suasana di dapur begitu tenang, hanya terdengar suara spatula yang mengaduk nasi dan aroma rempah-rempah yang memenuhi ruangan. Nadia memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar-debar, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, Ardi menyajikan nasi goreng yang telah matang di atas meja makan. "Selamat makan," katanya dengan senyum ramah, mencoba untuk tidak terlalu merasa canggung. Keluarga Nadia pun mulai mencicipi masakan Ardi. Mereka semua terdiam sejenak setelah mencicipi nasi goreng tersebut. Nasi goreng Ardi benar-benar luar biasa, penuh rasa yang khas dan begitu lezat. Ayah Nadia mengangguk puas, sementara ibu Nadia tersenyum lebar. "Ardi," kata ayah Nadia setelah beberapa saat, "ini benar-benar enak. Kamu benar-benar tahu bagaimana cara memasak dengan baik. Saya tidak ragu lagi, saya ingin mengajukan sesuatu yang penting." Ardi yang sedang duduk di meja makan terkejut mendengar kalimat itu. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, ayah Nadia melanjutkan, "Saya ingin menjodohkan putri saya Nadia dengan kamu. Saya melihat kamu sebagai seorang pemuda yang baik, jujur, dan memiliki potensi. Saya rasa kalian berdua bisa saling melengkapi. Bagaimana menurutmu?" Kata-kata itu seperti petir yang menghentak hati Ardi. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar pernyataan seperti itu. Ardi merasa terkejut, bingung, dan sedikit cemas. "Pak, saya butuh waktu untuk memikirkannya," jawab Ardi dengan suara yang sedikit gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan yang campur aduk antara kaget dan bingung membuatnya ragu-ragu. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh, perasaan yang tak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Apakah itu cinta, atau mungkin rasa hormat kepada Nadia dan keluarganya? Ardi memutuskan untuk memberi dirinya waktu untuk merenung. Setelah makan malam selesai, Ardi berpamitan dan kembali ke kosnya, masih memikirkan tawaran yang begitu tiba-tiba itu. Ia tahu keputusan besar menanti di depannya.
Hari-hari setelah makan malam itu, Ardi merasa seperti hidupnya berada di persimpangan jalan yang besar dan tak terduga. Tawaran ayah Nadia untuk menikahi putrinya begitu mengejutkan, namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada alasan yang kuat di balik segala yang terjadi. Meskipun ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berujung pada perjodohan dengan seorang wanita yang baru dikenalnya, ada sesuatu yang menarik hatinya tentang Nadia. Ia merasa ada kedekatan yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara seorang pemuda dan seorang janda muda. Tapi perasaan itu begitu kompleks, cinta, rasa hormat, dan tentu saja rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Ardi bukanlah seorang pemuda yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebagai mahasiswa yang jauh dari keluarga, ia sudah terbiasa memikirkan segala sesuatu dengan hati-hati. Apalagi pernikahan adalah komitmen besar, dan Ardi tahu betul bahwa menikah bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal tanggung jawab. Ardi tidak ingin mengabaikan kenyataan bahwa meskipun ia bisa memasak nasi goreng dengan baik, ia juga harus bisa membuktikan bahwa dirinya siap untuk sebuah keluarga. Namun di satu sisi, Ardi merasa ada sesuatu yang sangat menarik dan memikat dalam diri Nadia. Seorang wanita yang kuat, mandiri, namun juga menyimpan kenangan yang dalam dan tak mudah dilupakan. Selama beberapa minggu, Ardi banyak meluangkan waktu untuk berpikir. Ia mencoba untuk fokus pada kuliah, tetapi di saat-saat tertentu, pikirannya selalu kembali pada Nadia dan tawaran perjodohan yang diajukan oleh ayah Nadia. Ardi sering berjalan-jalan di sekitar kampus, menyendiri dan merenung. Ia berbicara dengan teman-temannya tentang perasaan yang ia rasakan, namun sebagian besar dari mereka hanya memberi saran yang sederhana. Ikuti kata hati Ardi, kalau kamu merasa benar, lakukan saja. Namun Ardi tahu bahwa ini bukan keputusan yang sederhana. Ia harus melihat lebih jauh ke dalam dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup? Apakah pernikahan ini adalah jalan yang benar, atau apakah ia hanya terjebak dalam situasi yang sangat tidak terduga? Apakah ia benar-benar siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya? Di sisi lain, Nadia juga merasa kebingungan. Setelah mengundang Ardi ke rumah dan merasakan kedekatan yang berbeda, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia merasa nyaman dengan Ardi, dan meskipun ia masih mengenang suaminya yang telah meninggal, Nadia mulai melihat Ardi sebagai sosok yang mampu memberinya harapan baru. Namun, ia juga sadar bahwa Ardi adalah seorang pemuda yang berjuang keras untuk hidup di negeri asing, dan ia tidak ingin membebani Ardi dengan harapan yang terlalu besar. Nadia merasa bahwa ia harus memberi Ardi waktu. Ia tidak ingin Ardi merasa tertekan atau terburu-buru dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, Nadia mencoba untuk bersikap sabar dan memberi ruang bagi Ardi untuk berpikir. Namun, di dalam hati, ia berharap bahwa Ardi akan menerima tawaran ayahnya dan melihat masa depan bersama dirinya. Suatu sore, setelah berhari-hari berpikir, Ardi memutuskan untuk mengunjungi rumah Nadia lagi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus berada dalam kebingungannya. Ia harus berbicara dengan Nadia dan memberi jawaban pasti, entah itu positif atau negatif. Saat ia tiba di rumah Nadia, ia disambut dengan senyuman hangat dari Nadia dan kedua orang tuanya. Di ruang tamu, Ardi duduk di hadapan keluarga Nadia, merasa sedikit gugup. Nadia, yang duduk di sampingnya, meraih tangan Ardi dan memberinya senyum lembut. Ardi, kami tahu ini bukan keputusan yang mudah, kata ayah Nadia dengan bijaksana. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami menghargai kamu, dan jika kamu merasa siap untuk melangkah lebih jauh, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ardi mendalamkan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap wajah Nadia yang kini terlihat penuh harap. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Ardi akhirnya membuka mulut dan berkata, "Saya sudah memikirkan ini dengan matang, Pak. Saya siap. Saya ingin melangkah bersama Nadia." Nadia terkejut, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Ia tidak bisa menahan senyum lebar yang muncul di wajahnya. "Ardi, kamu yakin?" tanyanya, suara lembut penuh keharuan. Ardi mengangguk pelan, matanya kini penuh tekad. "Ya, saya yakin. Saya merasa kita bisa saling mendukung, dan saya siap untuk melanjutkan hidup ini bersama kamu."
Keluarga Nadia pun tersenyum bahagia, dan mereka semua tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan dan tantangan. Ardi dan Nadia, yang sebelumnya tidak pernah menyangka akan bertemu dalam keadaan seperti ini, kini memulai langkah baru dalam hidup mereka bersama. Setelah keputusan yang penting itu diambil, Ardi dan Nadia mulai menjalani hubungan mereka dengan cara yang berbeda. Keduanya merasa lebih dekat satu sama lain, dan meskipun ada rasa canggung di awal, mereka semakin memahami perasaan satu sama lain. Nadia merasa damai dengan pilihannya, sementara Ardi, meskipun masih terkejut dengan pernikahan yang mendekat, mulai merasakan keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya. Hidupnya yang sebelumnya penuh dengan tantangan untuk sekadar bertahan hidup kini berwarna dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka tidak terburu-buru, tetapi keduanya tahu bahwa mereka ingin memulai babak baru dalam hidup mereka. Persiapan pernikahan dimulai dengan perlahan, dimulai dari diskusi kecil tentang tanggal pernikahan, tempat acara, dan tentunya bagaimana mereka akan membangun kehidupan baru bersama. Ayah Nadia, yang sangat mendukung hubungan ini, memberikan nasihat bijak kepada Ardi. "Jaga dia, Ardi," kata ayah Nadia dengan penuh kasih. "Keluarga ini akan selalu ada di belakangmu, tapi yang terpenting adalah kamu dan Nadia saling menghargai dan saling mendukung." Sementara itu, Nadia juga mulai mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri. Ia tahu bahwa pernikahan bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi juga soal tanggung jawab. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan ibunya tentang kehidupan berumah tangga, menanyakan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Meskipun masa lalunya masih sering menghantui, Nadia tahu bahwa dengan Ardi, ia bisa mulai membangun masa depan yang lebih cerah. Pada saat yang sama, Ardi juga memikirkan bagaimana masa depannya akan berjalan. Ia selalu memiliki impian untuk membuka restoran nasi goreng, tetapi karena keterbatasan dana, itu hanya sekadar impian yang terpendam. Namun, pernikahan ini membuka mata Ardi akan peluang baru. Bersama Nadia, ia merasa lebih percaya diri untuk mewujudkan mimpinya. Nasi goreng Ardi sudah begitu terkenal di kalangan mahasiswa, kenapa tidak membuka restoran? Pikirnya. Mungkin ini saat yang tepat. Dengan dukungan dari keluarga Nadia dan semangat yang tumbuh dalam dirinya, Ardi mulai merencanakan langkah-langkah untuk membuka restoran kecil yang menyajikan nasi goreng khas Indonesia. Ia mulai mencari lokasi yang strategis, berdiskusi dengan teman-temannya tentang bagaimana merancang menu yang menarik, dan tentu saja bagaimana cara mempromosikan restoran tersebut. Nadia, yang kini menjadi tunangannya, mendukung penuh impian Ardi. Ia juga mulai ikut membantu dengan ide-ide kreatifnya, membayangkan bagaimana restoran mereka bisa menjadi tempat yang nyaman dan ramai pengunjung. Setelah beberapa bulan persiapan, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, pernikahan mereka. Hari itu, Kairo terasa lebih cerah dari biasanya. Keluarga besar Nadia datang untuk merayakan momen bahagia ini, sementara teman-teman Ardi yang selama ini mendukungnya juga hadir untuk memberikan ucapan selamat. Pernikahan sederhana namun penuh makna itu berlangsung di sebuah tempat yang indah, dengan dekorasi yang menampilkan nuansa khas Indonesia. Ada bunga melati yang harum, daun pandan, dan tentu saja nasi goreng sebagai hidangan utama di pesta mereka. Ketika Ardi dan Nadia berdiri di depan altar, memandang satu sama lain dengan senyum penuh kebahagiaan, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka tidak hanya menikah, tetapi juga memulai sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan impian dan harapan untuk masa depan. Setelah pernikahan, Ardi dan Nadia memutuskan untuk membuka restoran nasi goreng mereka di salah satu sudut strategis Kairo yang dekat dengan kampus tempat Ardi belajar. Dengan modal yang mereka kumpulkan dan bantuan dari keluarga, restoran itu mulai beroperasi dengan nama Nasi Goreng Ardi Nadia. Dalam beberapa minggu pertama, restoran mereka menarik perhatian banyak orang, terutama mahasiswa Indonesia yang merindukan rasa rumah. Rasanya yang otentik dan cara penyajian yang unik membuat restoran mereka menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Ardi merasa bangga melihat usaha yang dibangunnya bersama Nadia berkembang. Mereka bekerja keras, melayani pelanggan dengan senyuman, dan menikmati setiap momen yang mereka jalani bersama. Restoran itu bukan hanya tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga simbol dari perjalanan cinta mereka. Perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, impian, dan harapan.
Setelah pernikahan mereka, hidup Ardi dan Nadia benar-benar berubah. Mereka kini tidak hanya berbagi impian, tetapi juga berjuang bersama untuk mewujudkannya. Restoran mereka, Nasi Goreng Ardi Nadia, semakin dikenal dan berkembang pesat. Setiap hari, tempat itu dipenuhi dengan pengunjung yang datang menikmati hidangan nasi goreng khas Indonesia yang kaya rasa dan kehangatan. Keberhasilan restoran mereka bukan hanya datang dari rasa masakan yang otentik, tetapi juga dari kedekatan dan keramahan yang mereka berikan kepada setiap pelanggan. Meskipun awalnya terasa berat, mereka berhasil melewati tantangan-tantangan yang datang bersama. Ardi yang semula hanya seorang mahasiswa yang berjualan nasi goreng untuk menambah biaya hidup kini menjadi seorang pengusaha muda yang sedang meraih impian. Nadia, yang sebelumnya merasa terperangkap dalam kenangan masa lalu, kini merasa lebih hidup dan penuh harapan dengan keberhasilan yang mereka raih bersama. Satu hal yang membuat restoran mereka begitu spesial adalah bahwa Ardi dan Nadia tidak hanya menjual nasi goreng, tetapi juga menjual cerita. Cerita tentang perjuangan, tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tidak terduga, dan tentang keberanian untuk meraih impian. Restoran itu menjadi simbol dari perjalanan mereka, yang dimulai dengan sebuah pertemuan sederhana di lapak jualan nasi goreng, dan berlanjut menjadi kisah cinta yang indah, penuh tantangan, namun penuh dengan kebahagiaan. Mereka juga mulai memperluas usaha mereka. Setelah berhasil membuka cabang pertama, mereka merencanakan untuk membuka beberapa cabang lagi di tempat-tempat strategis di Kairo. Mereka tahu bahwa kesuksesan mereka bukan hanya karena rasa nasi goreng yang enak, tetapi juga karena mereka mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberi layanan terbaik, dan menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Bahkan, banyak pelanggan yang datang kembali hanya untuk merasakan kenyamanan yang mereka berikan, kenyamanan yang berasal dari hati yang tulus. Selama beberapa tahun, restoran mereka terus berkembang. Ardi dan Nadia, meskipun sibuk dengan usaha mereka, tetap menjaga komunikasi yang baik dan tidak pernah melupakan pentingnya waktu berkualitas bersama. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka lebih jauh, berpikir tentang keluarga yang ingin mereka bangun bersama, dan tentang bagaimana mereka bisa terus memberi kontribusi kepada komunitas di sekitar mereka. Namun, di balik keberhasilan yang mereka raih, keduanya tetap rendah hati dan bersyukur. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah yang terlihat, tetapi dengan kerja keras, cinta, dan keyakinan satu sama lain, mereka mampu mengatasi semua rintangan yang datang. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap tantangan yang mereka hadapi, selalu mereka hadapi bersama. Mereka yakin, sejauh apapun perjalanan ini, mereka akan selalu berjuang bersama, meraih impian yang lebih besar, dan menjaga restoran mereka sebagai simbol dari perjalanan cinta dan usaha yang tak pernah padam. Di suatu malam yang tenang, setelah restoran tutup dan suasana di sekitar mereka mulai sepi, Ardi dan Nadia duduk di meja kecil yang terletak di sudut restoran. Mereka saling memandang dengan penuh kebahagiaan, merasakan bahwa segala yang mereka impikan kini mulai menjadi kenyataan. Ardi menggenggam tangan Nadia dan berkata, "Kita berhasil, Nad. Ini bukan hanya tentang nasi goreng, ini tentang perjalanan hidup kita yang penuh dengan impian dan cinta." Nadia tersenyum, matanya bersinar. "Iya, Ardi. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Semua berawal dari nasi goreng dan keputusan yang kita ambil bersama. Aku bahagia bisa menjalani hidup ini bersamamu." Dengan kebahagiaan yang tulus, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjalan berdua, terus meraih mimpi-mimpi mereka, dan menjadikan restoran nasi goreng itu sebagai simbol dari segala perjuangan yang telah mereka lewati.